Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu para jamaah yang saya hormati, selamat datang. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di Kamis sore ini. Mudah-mudahan pertemuan kita membawakan barakah dan kebaikan bagi kita semuanya. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk pertemuan sore hari ini kita akan membacakan surat Al-An'am mulai ayat 154 sampai ayat yang ke-157. Al-An'am 154 sampai 157. Tolong dicari, disimak bukunya atau kitabnya masing-masing atau Qur'annya yang ada pada masing-masing. Kalau sudah ketemu, kita mulai dengan membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma atayna Musal kitaba tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai'. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة.
فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون Sadaqallahul azim. Terima kasih dan alhamdulillah kita telah membaca beberapa ayat dari surat Al-An'am. Insyaallah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa huruf-huruf dari surat Al-An'am mulai 154 sampai 157 menjadi saksi bahwa kita pernah suatu saat membacanya dan insya Allah menjadi pahala bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa membaca sebagian ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi tambah wawasan bagi kita tentang agama yang kita cintai, agama yang kita muliakan, agama yang harus menjadi patokan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang lahir maupun berkaitan dengan masalah-masalah yang secara rohaniah, batiniah. Ibu-ibu para jamaah yang saya hormati, di dalam ayat-ayat yang telah kita baca pada pertemuan Senin kemarin, Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menyeru kepada umatnya pada saat itu, seraya mengatakan kul, supaya mengerti. Ibunya jangan ngobrol terus, nanti nggak ngerti juga isinya. Kul, katakan oleh Muhammad, ta'ala, panggillah orang-orang, ta'ala, kalian kesini, atlu ma harrama rabbukum alaikum, nanti akan aku bacakan yang diharamkan oleh Tuhan kalian. Ibu sekalian, setelah dihitung oleh para penyusun kitab ini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa ayat pada waktu Senin yang lalu itu ada 10 masalah, 10 item di dalam ayat tadi. Qul atlu ma harrama rabbukum alaikum, ada 10 item, silahkan dihitung. Ada 10 masalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Lah sekarang pada pertemuan kita pada hari ini, sore hari ini, Allah juga memerintahkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk menyampaikan selebihnya atau yang lain, menambah apa yang diperintahkan pada ayat-ayat yang lewat. Summa, terjemahnya Allahu a'lam. Summa, kemudian ataina, kami berikan. Ibu sekalian, ata, kalau ata itu panjang, memberi namanya. Tapi kalau ata, a-nya pendek, itu datang. Ya, hati-hati. Tidak sama antara ata dengan ata. Ata, a-nya pendek, ta-nya panjang, berarti datang. Tapi kalau ata, dua-duanya panjang, berarti memberi. Makanya terjemahnya summa ataina, summa kemudian ataina, kami berikan, datangkan Musa, kepada Musa kitab. Pada ayat awal dari yang kita baca ini ada sesuatu perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak disusun secara eksplisit, diimplisitkan. Makanya terjemahnya summa kul, kemudian kul katakan, sebagaimana ayat yang sebelumnya. Kul, katakan oleh Muhammad
panggil mereka, katakan kepada mereka yang hadir gitu. Nah, perintah yang sekarang di dalam ayat yang kita baca ini juga ada perintah kepada baginda Rasulullah SAW untuk disampaikan, untuk dikatakan kepada orang-orang yang datang, yang dipanggil itu. Makanya terjemahnya, summa kemudian ataina kami berikan, katakan, summa kemudian katakan, ataina kami berikan Musa kepada Musa, Alkitab, kitab. Kita tahu yang diberikan Allah kepada Musa adalah kitab Taurat ya. Kitab Taurat, wahyu Allah kepada Nabi Musa, sedangkan yang diwahyukan kepada Nabi Isa kita tahu adalah kitab Injil. Tamaman, secara sempurna, tamaman sempurna. Ayat-ayat yang ada pada kitab yang diturunkan kepada Musa, yaitu kitab Taurat, tamaman adalah sempurna. Alalladzi ahsana, bagi orang-orang yang melakukan sesuatu kebaikan. Bentar. Bagi orang yang melaksanakan ajaran atau tuntunan kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa, itu adalah sempurna, menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Allah menyempurnakan kenikmatan dari Allah, Allah menyempurnakan kemuliaan daripada Allah terhadap siapa? Ala man ahsana, kepada orang yang secara sungguh-sungguh membaikkan diri fit tibai dalam mengikuti petunjuk-petunjuk Taurat gitu. Jadi orang yang melaksanakan kitab Taurat dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, itu adalah melaksanakan tuntunan kitab Taurat secara sempurna. Itu pengertian yang pertama, bahwa kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sebagai sesuatu yang sempurna bagi orang yang mengikuti ajaran-ajarannya. Ada lagi tafsiran bahwa disampaikan bahwa kitab Taurat diturunkan kepada orang-orang yang melaksanakan petunjuk-petunjuk Taurat secara sempurna adalah mengandung pengertian bahwa kitab Taurat adalah kitab yang lengkap, artinya begitu. Tidak sebagaimana kitab Injil dan kitab Zabur. Gitu. Di sini disebutkan seperti begitu. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan kitab Taurat, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kepada masing-masing nabi yang menerimanya, yang menerima wahyu kedua kitab tersebut, maka baik kitab Zabur maupun kitab Injil tidak dieksplisitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kitab yang sangat sempurna dan lengkap. Di sini disebutkan begini. Jadi kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat tamaman, kamilan, sempurna, jami'an, mencakup lima yahtaju ilaihi minasyariqaqol, terhadap sesuatu yang memang sangat dibutuhkan dalam menetapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Batafsilan likulli syai'in, dan perincian terhadap segala sesuatu. Yaitu ada hukum-hukumnya yang tertuang di dalam kitab Taurat. Itu hukum, ada hukum syariat, ada hukum yang mengenai ibadah, ada hukum yang mengenai muamalah. Kitab Taurat itu sempurna seperti hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ada tentang syariah, peraturan hukum, ada tentang masalah ibadat, ada tentang muamalat, ada tentang budaya, ada tentang perang, ada tentang jinayah, hukum pidana, dan lain sebagainya. Itu kandungan konten daripada kitab Taurat. Sebagaimana isinya
daripada kitab Al-Quranul Karim itu semuanya mengandung lengkap apa-apa yang dibutuhkan oleh perkembangan atau kehidupan manusia. Lain halnya dengan kitab Zabur, di sini disebutkan, juga lain halnya dengan kitab-kitab Injil, gitu. Jadi kalau kitab Zabur dan kitab Injil itu kebanyakan adalah kitab sanjungan, kitab pujian, gitu, kitab nasihat dan lain sebagainya. Sangat minim sekali kitab Zabur maupun kitab Injil di mana di sana ada membicarakan masalah hukum, gitu. Oleh karena itu agama-agama Nasrani itu tidak ada yang namanya fikih Nasrani, itu yang tidak ada. Ya, bagaimana pendetanya saja, gitu ya. Lain halnya orang Islam, lain halnya orang Yahudi. Orang Yahudi diharamkan ini seperti kemarin kita sebutkan. Makanya kitab orang Yahudi yang disebut Taurat itu sama kontennya sama isinya dengan kitab-kitab Al-Qur'an Karim, di mana di sana mengandung hal-hal yang berkaitan dengan masalah tauhid, masalah syariah, masalah budaya, masalah perilaku manusia sesama satu dengan yang lainnya, begitu. Sebentar ya, Bu. Ya. Watafsilan dan perincian. Jadi di dalam kitab Taurat itu ada perincian mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum, gitu. Sebagaimana juga kandungan Al-Qur'an. Sekali lagi ditegaskan di sini pengertian yang tersembunyi dari firman Allah Subhanahu wa taala daripada tamaman 'alal ladzi ahsana, secara lengkap bagi orang yang secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan petunjuk Taurat, begitu, maka kitab Taurat adalah kitab yang sempurna bagi para pengikutnya, bagi para penganutnya, penganut agama Yahudi. Wa tafsilan likulli syai'. Wa hudan wa rahmatan, dan kitab Taurat itu diturunkan sebagai petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Al-Qur'an adalah memberikan petunjuk, dalil-dalil tentang hidayah agar manusia melaksanakan sesuatu yang hak, agar manusia, orang-orang Yahudi pada saat itu melaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh yang sebenarnya. Dan dengan melaksanakan kitab Taurat mengantarkan orang-orang Yahudi untuk meraih rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang Yahudi yang melaksanakan secara sungguh-sungguh isi kitab Taurat adalah fayunajjihillahu minadh-dhalal, maka orang-orang Yahudi yang serius, orang-orang Yahudi yang konsekuen diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesesatan di dalam hidupnya. Wahadza, kita lanjut. Wahadza, dan yang ini, kitabun adalah kitab anzalnahu, kami turunkan kitab itu mubarakun, dengan penuh berkah. Maksud hadza ini adalah Al-Quran. Wahadza, dan Quran ini, kitabun adalah sesuatu kitab anzalnahu yang telah kami turunkan. Dia itu mubarakun, dengan penuh berkah. Jadi Al-Quran ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu firman Allah yang memang mengandung berbagai macam kebaikan daripada bagi orang yang melaksanakan Al-Quran dan mengimani serta menuruti kaidah-kaidah Al-Quranul Karim. Orang-orang yang melaksanakan perintah Al-Quran dan orang-orang yang menghindari apa yang dilarang-larang di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan Al-Quran, wahyu Al-Quran adalah kita, yang harus mempedomani Al-Quran adalah kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ingin kita ini mendapatkan keberkahan, kebaikan di dalam hidup kita, maka petunjuk Al-Quran itu yang harus kita utamakan. Petunjuk Al-Quran itulah yang harus kita jadikan nomor satu di dalam langkah kehidupan kita.
Karena petunjuk Al-Quran adalah mengandung berbagai macam keperluan dan keindahan bagi kita semuanya untuk mengantarkan kepada kebahagiaan dunia, dinan wa dunyan, bagi agama kita dan bagi dunia kita. Al-Quranul Karim adalah jami'un li ashabil hidayah ad-daimah. Al-Quranul Karim itu mengandung kumpulan sebab-sebab mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Kalau kita pegang Al-Qur'an maka berarti kita berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala yang untuk selama-lamanya, bukan untuk waktu-waktu sebentar. Al-Qur'anul Karim adalah hidayah bagi kita, dan kalau petunjuknya kita pegang berarti kita berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala yang daimah. Daim itu abadi. Apa yang datang di dalam Al-Quranul Karim lebih banyak dibandingkan dengan apa yang tertuang di dalam kitab yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Lebih lengkap Al-Quran daripada kalau dibandingkan dengan kitab Taurat. Walaupun kitab Taurat dibandingkan dengan kitab Injil dan kitab Zabur, kitab Taurat lebih lengkap dibanding dua kitab suci tersebut. Jadi tingkat-tingkatannya, yang pertama adalah Al-Quranul Karim, karena kitab pelengkap bagi semua kitab-kitab yang telah lewat. Yang kedua adalah Taurat. Kemudian tingkat yang terakhir berarti maksud saya adalah kitab Zabur dan kitab Injil. Zabur dan Injil tidak ada hukum, tidak ada yang mengandung kepada hukum-hukum kemasyarakatan, hukum jual beli, hukum segala macam-macam hukum lah, hukum muamalah. Tapi mereka itu hanya hukum yang bersifatnya kerohanian, hukum yang bersifat akhlak lah, seperti itu. Ya. Zabur dan Injil adalah seperti itu. Oleh karena itu pendeta kalau ngomong ya tidak pernah ngomong masalah ranjam, masalah masalah jual beli, masalah ibadah kayak apa, nggak pernah. Ibu kalau dengar ceramah-ceramah tausiah-tausiah daripada para pendeta di televisi, ya begitu-begitu aja. Ya. Nggak pernah menerangkan masalah bagaimana masalah politik, bagaimana masalah berkenaan dengan ilmu pengetahuan, bagaimana kalau bertemu dengan budaya dan lain sebagainya, nggak pernah itu. Orang-orang Nasrani, pendeta Yahudi, Nasrani berbicara seperti itu. Lain hanya Al-Quran. Al-Quran segala macam aspek di dalam kehidupan itu pasti ada paling tidak secara global di dalam Al-Quranul Karim. Sayang memang Injil dan Taurat, dan Zabur tidak seperti selengkap seperti Al-Quranul Karim, bahkan tidak selengkap pula apa yang ada di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahadza, dan sekali lagi, dan ini artinya Al-Quran kitabun mubarakun, kitabun anzalnahu, adalah kitab yang telah kami turunkan, mubarakun, semuanya yang penuh dengan berkah gitu. Fattabi'uhu, oleh karena itu kalian ikutilah petunjuk Al-Quran. Laksanakanlah petunjuk Al-Quran, pegang teguh, kemudian aplikasikan semua firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Fattabi'u, karena Al-Quran penuh dengan keberkahan, Al-Quran penuh dengan kebaikan, maka mau tidak mau adalah bagi kalian itu adalah sebagai panutan yang harus diutamakan. Fattabi'u, maka ikutilah Al-Quranul Karim penuh barokah itu. Wattaqu, dan takwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, metode atau caranya adalah satu-satunya, yaitu melalui takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bahagia di dunia, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selamat nanti di akhirat, jalannya tidak ada lain adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanggar perintah Allah, menjauhi perintah Allah, apalagi melawan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah sumber malapetaka. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencuri, maka kalau orang lebih gemar mencuri daripada menahan diri tidak mencuri, maka dampaknya adalah membahayakan bagi kehidupan kita. Kalau Allah melarang
orang berbuat dolim di dalam kehidupan kepada orang lain, maka kalau orang justru melanggar perintah Allah dan melakukan kezaliman di dalam kehidupan, kesulitanlah yang akan menimpa bagi kita hidup sehari-hari. Kalau Allah harus memerintahkan agar kita berlaku adil, kemudian para kita ini tidak melaksanakan petunjuk Allah dalam melaksanakan keadilan, maka keributan, kesulitan, malapetaka saja yang akan muncul di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Oleh karena itu, kalau kita ingin selamat dan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka metode atau jalannya adalah wattaqu, kalian harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya bertakwa? Ikuti saja petunjuk Al-Qur'an. Sebab kalau kita ingin menuju kepada Allah harus mengikuti jalan yang benar. Jalan yang benar ada di dalam apa? Ada di dalam Al-Qur'an. Gitu. Enggak bisa kita keluarkan daripada jalan Al-Qur'an kalau kita ingin mencapai sesuatu yang benar. Ya. Dan kebenaran itu mengantarkan kepada barokah. Tidak mungkin orang mendapatkan berkah kebaikan di dalam kehidupan kalau tidak melaksanakan ajaran-ajaran Allah di dalam Al-Quran gitu. Muter-muter aja di situ. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, jalan untuk mengikuti, jalan untuk mendapatkan barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini dan juga setelah kematian nanti adalah mengikuti petunjuk Al-Qur'an, dan mengikuti petunjuk Al-Qur'an itu adalah takwa, istilah lain adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tanpa takwa insya Allah justru bukan rahmat dan kasih sayang yang menyebar di dalam kehidupan. Justru kalau orang meninggalkan takwa, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri, hawa nafsu yang diikuti, bukan petunjuk Allah yang diikuti, justru kesulitan dan malapetaka kesulitan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu ya, kalau di dalam khutbah senantiasa dinyatakan, setiap khutbah wajib itu berwasiat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ibu, sekali lagi saya tegaskan bahwa sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah akan turun kalau kita bertakwa kepada Allah. Rahmat Allah akan turun kalau kita bertakwa kepada Allah, dan cara bertakwa kepada Allah adalah ittiba, mengikuti petunjuk Al-Qur'anul Karim. Silahkan dihayati, silahkan harusnya diamalkan oleh kita semuanya, baik secara pribadi maupun secara perkelompok, secara perorangan maupun secara berjamaah gitu. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa Al-Qur'an akan menjadi rahmat bagi kita sekalian, litakuna rahmatuhu marjuwatan lakum fid dunya wal akhirah, bahwa rahmat akan turun. Boleh kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita sekalian kalau kita ini bertakwa kepada Allah, dan rahmat itu baik di dunia maupun di akhirat, fid dunya wal akhirah. Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan juga menyatakan bahwa kitab Taurat dulu penuh dengan hukum-hukum, bagi orang Yahudi tidak sebagaimana kitab Injil dan kitab Zabur. Taqulu, agar kalian jangan berkata, agar kalian jangan mengatakan innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Hanya saja diturunkan Alkitab, innama hanya saja unzila diturunkan Alkitabu, Alkitab itu ala ta'ifataini, kepada dua kelompok saja. Ta'ifah itu kelompok, min qablina, sebelum kami. Gini maksudnya. Allah menurunkan kitab suci itu tidak kepada Muhammad. Allah itu menurunkan kitab suci hanya kepada dua kelompok saja, yaitu kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani, katanya begitu. Nah, sekarang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim sebagai pelengkap daripada kitab-kitab yang sebelumnya, supaya apa? Supaya nanti tidak ada ekol bagi orang-orang kafir, orang-orang yang menolak Al-Qur'an. Enggak, katanya. Kitab suci itu hanya diturunkan kepada Isa dan hanya diturunkan kepada Musa, gitu. Nah, bisa saja kan?
Kalau Allah tidak menegaskan ini, mereka itu kan nanti di akhirat Gusti cenada Gusti mah menurunkan Al-Qur'an. Dan kitab suci mah sudah diturunkan kepada Ta'ifataya ini, kepada dua golongan saja, yaitu Yahudi dan Nasrani. Muhammad mah enggak pernah diberi Al-Qur'an supaya tidak ngomong begitu, kok Allah dipiheulaan gitu, maksudnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Gitu. Sebab kalau Al-Qur'anul Karim nanti orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, umat Muhammad yang dihadapi oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW akan berkata, bohongan atau tidak diturunkan kitab suci. Dan kitab suci menganturun kepada Musa dan Isa. Nah, ku Allah Subhanahu wa taala supaya jelema teu ngomong kitu jaga di akhirat, gitu. Diturunkanlah Al-Qur'anul Karim. Ataqulu mana tadi? Unama unzilal kitab ala ta'ifatin min qablina, yang telah diturunkan Alkitab itu hanya kepada dua kelompok saja katanya. Min qablina sebelum kami. Wa in kunna walaupun kunna adalah kami andirasatihim lagafilun, daripada mempelajari kitab mana tadi? Dua golongan ini lagafilun lalai juga. Walaupun sebenarnya kami juga mengaku bahwa kami jauh dari tahu tentang kitab Taurat, jauh daripada tentang mengerti kitab Injil. Tapi kami dengar-dengar bahwa sebelum kami itu ada kitab Taurat dan juga ada kitab Injil yang diturunkan kepada dua taifah tadi. Sebenarnya kami juga tidak paham betul. Andirasatihim lagafilun wa in kunna, walaupun sebenarnya kami andirasatihim dari mempelajari apa kitab kedua kelompok itu lagafilun, sebenarnya terlalaikan. Kami juga tidak tahu isinya apa kitab Taurat itu katanya, dan juga kami tidak tahu isinya apa kitab Injil. Tapi kami dengar aja katanya begitu, bahwa Taurat dan Injil pernah diturunkan kepada dua kelompok agama itu. Begitu. Hari kita mah jujur ngakunya. Walaupun mereka tahu mendengar bahwa Taurat dan Injil diturunkan, belajar mantep kan gitu. Jangan kita seperti orang begitu juga. Dengar bahwa Al-Quran diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad, dan itu untuk pedoman kita di dalam hidup kita sehari-hari, tapi belajar juga nggak mau juga Al-Quran kan begitu. Ngadengnya ya bahwa Al-Quran itu pernah diturunkan sebagai kitab suci umat Muhammad, tapi ngadeketan Al-Quran nggak pernah. Jangan-jangan seperti itu orang yang tidak pernah ngaji Al-Quran, ya. Seperti orang jahiliyah dulu, ya. Mereka tahu, mereka dengar Taurat dan Injil pernah diturunkan Allah kepada orang Yahudi dan kepada orang Nasrani, tapi mereka belajar tentang itu tidak. Umat yang sekarang dengar bahwa Al-Quran diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad, pedoman untuk kita sebagai umat Muhammad, tapi belajar Al-Quran juga tidak. Jangan-jangan mirip gitu. Mirip-mirip seperti umat jahiliyah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awatakulu, atau kalian jangan sampai mengatakan, lau seandainya anna kami unzila alaina kitab, unzila diturunkan alaina kepada kami alkitabu kitab, lakunna niscaya kami ahda lebih lebih mendapatkan petunjuk minhum dari mereka. Bentar Pak ya. Atau untuk menghambat, untuk menggalang, atau untuk untuk atau apa mau dikatakan, itu bahasa-bahasa yang enaknya ini yang susah. Takulu, atau jangan sampai kalian itu berkata, lau anna unzila alaina kitab, seandainya kami unzila diturunkan alaina kepada kami alkitab, lakunna ahda minhum, niscaya kami ini akan lebih pintar, akan lebih mendapatkan petunjuk minhum daripada orang Yahudi dan Nasrani. Begini, diturunkan Al-Quranul Karim untuk
bahasanya susah ya. Untuk menghambat, bukan menghambat, apalagi. Jangan sampai orang itu berkata, seandainya kami ini memang diturunkan Al-Quran, Alkitab kepada kami, niscaya kami ini akan menjadi orang yang lebih pandai. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu mendapatkan kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi sebenarnya kami kalau diturunkan Al-Quran, Alkitab kepada kami, niscaya kami akan menjadi orang yang lebih, bangsa yang lebih unggul, maksudnya begitu. Kami akan menjadi orang yang lebih pandai daripada orang Yahudi. Kami akan menjadi orang pandai lebih daripada orang Nasrani. Gitu. Diturunkan Al-Quran adalah seperti itu supaya mereka tidak sombong. Orang-orang jahiliyah tidak sombong. Gitu ya. Orang jahiliyah tidak mengaku super dibandingkan dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Makanya diturunkan Al-Quran. Gitu ya. Diturunkan Al-Quran kepada mereka supaya mereka tidak bersombong diri. Sebab mereka mengatakan begini. Seandainya saja kami ini diberi kitab, katanya diturunkan kepada kami Alkitab, niscaya kami adalah ahda tadi. Lebih mendapatkan petunjuk, lebih pintar, lebih pandai. Karena kami ini adalah orang yang mempunyai, mempunyai kepandaian, mempunyai talenta gitu, mempunyai talenta yang lebih daripada orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang sombong ini, orang jahiliyah sombong. Orang jahiliyah sombong, ya. Kami pun sebenarnya bisa lebih tinggi daripada orang Yahudi. Kami ini bisa lebih brilian, brilian. Kami ini lebih brilian karena kami lebih brilian daripada orang Yahudi dan orang Nasrani, gitu ya. Sehingga sebenarnya kami ini adalah memang orang yang harus lebih sebenarnya pantas untuk diberi kitab suci, tapi kepada Al-Quran tetap mereka menolak. Kepada Al-Quran mereka tetap tidak percaya. Kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW mereka tetap mengatakan bahwa Al-Quran adalah Muhammad adalah sebagai tukang sihir dan lain sebagainya. Orang-orang jahiliyah selalu memperoleh inspirasi, memperoleh alasan gitu. Alasan, ada saja alasan yang disampaikan oleh orang jahiliyah untuk menolak ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gitu. Al-Quran tegas seperti itu karena mengatakan bahwa memang orang-orang Arab itu juga orang-orang pandai sebenarnya. Termasuk orang-orang Semit, tidak kalah dibandingkan dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ya. Gitu. Orang Arab kan dengan Yahudi sama saja sebenarnya. Turun Semitan ya. Orang-orang bangsa Semit, bangsa kulit putih semuanya gitu. Faqad ja'akum, kita lanjut. Faqad ja'akum, maka telah datang kepada kalian bayinatun, bayinatun, bukti ya, keterangan. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wahudan, dan petunjuk, warahmatun, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quranul Karim diturunkan kepada umat manusia melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama bahwa tadi untuk menghambat jangan sampai orang-orang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ngekol. Bongan kapungkur, bongan dulu waktu hidup di dunia Allah tidak menurunkan kitab suci. Karena kitab suci itu hanya diturunkan kepada Musa dan Isa. Nah, diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak ekolnya orang-orang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an tadi dinyatakan sebagai penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an memang mengandung ja'akum bayyinatum mir rabbikum, berbagai macam bukti tentang kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wahudan, sekaligus petunjuk bagi orang-orang yang hidup sejak Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Warahmatun, dan Al-Quran datang untuk menebar rahmat bagi kehidupan umat manusia. Gitu. Jadi sekali lagi Allah di sini menegaskan bahwa Al-Quran itu penuh dengan bukti-bukti tentang kebenaran Nabi Muhammad, bukti-bukti penuh tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti yang memang betul logik begitu,
bahwa kehidupan sekarang ini adalah diatur oleh Allah dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hudan wa rahmatun. Dan jangan ragu-ragu kalau Al-Qur'an kita ikuti petunjuknya, kita ikuti ajarannya, niscaya akan tumbuhlah, akan muncullah rahmat dan kasih sayang, barakah dan rahmat kehidupan dengan penuh kenikmatan. Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala menebar di dalam kehidupan manusia ini sehari-hari. Jauh daripada petunjuk Allah berarti menolak Al-Qur'an, berdampak, berimplikasi kepada rahmat Allah tidak akan turun. Jadi Al-Qur'an akan menjadi rahmat, Islam akan menjadi rahmat kalau ajarannya memang dilaksanakan, diikuti oleh kita sekalian. Karena kalau Al-Quran tidak diikuti petunjuknya sama saja dengan orang Yahudi, orang Nasrani yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka meninggalkan meninggalkan kitab Taurat dan meninggalkan kitab Injil. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma untung saja kalau umat Muhammad yang melanggar kitab suci Al-Qur'anul Karim disiksanya di akhir zaman nanti. Sekarang ini ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya orang-orang terdahulu. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu juga. Sekarang mah bukan waktunya azab Allah Subhanahu wa taala kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang ada orang sholat katanya begitu, sepanjang ada ajaran Islam masih disampaikan, maka insya Allah maka kiamat pun katanya tidak akan datang, tidak akan terjadi. Kiamat itu kalau akan datang kalau memang sudah orang tidak ada yang salat lagi katanya begitu. Ya. Sudah kafir semua barangkali begitu nanti baru kiamat itu turun. Dan ibu sekalian, kiamat itu akan datang kalau kehidupan ini sudah segala macam ada, subur luar biasa dan lain sebagainya. Hatta yaksura fikum, sampai ada orang yang tidak butuh lagi untuk diberi oleh orang lain. Kiamat itu baru datang dengan kesuburan yang luar biasa sehingga orang tidak ada lagi yang mau diberi oleh orang lain. Ya, ari ayeuna pada hayang. Ya. Kita mengharapkan orang lain memberi kepada kita sekalian, bukan kita memberi orang lain sekarang. Tapi mendekat kiamat katanya Rasulullah mengatakan seperti itu, hatta yaksura fikumul arad, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu ada pada saat itu. Oleh karena itu kita jangan takut sebenarnya akan tidak makan, tidak pakai dan lain sebagainya, enggak. Kehidupan ini akan senantiasa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya kiamat akan muncul justru kalau segala ada. Kalau segala macam ada, justru di sana akan muncul kehancuran. Gitu. Orang Baramayan tidak ada lagi nanti di akhir zaman. Mungkin fakir miskin pun tidak ada nanti di akhir zaman. Sebab kata untuk apa? Untuk pemenuhan kehidupan itu manusia senantiasa berpikir, mencari terus. Bagaimana kalau tidak ada padi, kenaon gantina? Bagaimana kalau tidak ada minyak, cari gantina dan lain sebagainya. Gitu. Itu manusia senantiasa berusaha seperti itu. Makanan terbarukan barangkali begitu, atau minyak yang terbarukan, bahan bakar yang terbarukan akan seperti itu. Dulu saya tidak pernah makan roti waktu kecil, sekarang makan roti hampir saben hari kalau ada yang ngasih. Gitu. Karena apa? Manusia berpikir dahar isuk-isuk. Ayeuna mah ganti ku roti ayeuna rada bosan ganti ku sereal, macam-macam begitu ya terus. Ya gitu. Jadi enggak ada yang namanya manusia berhenti untuk memikirkan bagaimana cara makan. Ya. Dulu enggak ada zaman saya kecil Sprite, enggak ada aya ge limun unggul. Mulai itu mulai limun, tidak ada Fanta, tidak ada white coffee dan lain sebagainya, nggak ada. Sekarang muncul, oleh karena itu makin subur. Oh, ibu-ibu pakai. Zaman saya kecil nggak ada perempuan pakai ciput, ayo nama ciput 3 lapis. Ya. Tiung nanti ke dia pentah, gitu kan. Dulu mah nggak ada waktu saya kecil, berarti memang begitulah. Untuk kehidupan material manusia itu senantiasa berpikir, gitu, berpikir. Mobil baheula, boro-boro mobil di langka. Ayeuna mah mobil unggah buruan di jalan pinuh ku mobil baheula boro-boro cililin mobil geus aya 3, sacililin 3 teh. Dulu waktu saya masih kecil,
Sekarang, satu rumah 3 mobil kan begitu. Itu berarti sekarang lebih subur dibandingkan dengan dahulu. Sebenarnya oleh karena itu tidak boleh takut kita. Tidak pantas takut tidak makan. Tidak pantas takut tidak macam-macam gitu ya. Nah, ibu sekalian, masalah keagamaan saja. Dulu mah ibu, orang mau naik haji itu di adanan macam-macamnya, diaduk, ubel-ubel gitu, digenjeringan dan sebagainya. Ayo nama lewas. Waktu saya kecil nggak pernah mendengar orang naik umroh. Ayo nama umroh tahu nggak usik. Kan betul ya Bu ya. Itu berarti apa? Subur sekarang mah. Lebih daripada dulu. So. Saha nu geus hirup baheula, ti baheula. Bandingkeun baheula jeung ayeuna. Ya, lengkap sekarang daripada dulu. Berarti anu mah sagala loba, engke mah beuki loba. Ayeuna teu boga teh duit, engke mah akhir zaman. Nah, dolar teu payu, rupiah mah komo. Dek dibikeun ge teh aya nu nampa, jaga. Jadi sedekah teh hese di akhir zaman sedekah mah. Nyata aya nama cenah uing ge butuh. Nya eta panyakitna. Ka mana wae ieu. Terus ya. Jadi sekali lagi Al-Qur'an telah datang kepada kita sebagai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mengantarkan manusia agar hidup penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Agar barokah di dalam kehidupan ini terasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Allah mengatakan faman adzlamu. Faman maka siapa orangnya adzlamu yang lebih dolim. Artinya tidak ada orang yang lebih dolim gitu. Mimman dibandingkan dengan orang kadzdzaba yang membohongkan bi ayatillahi terhadap ayat-ayat Allah wa sodapa dan berpaling sodapa anha dari padanya. Oleh karena Al-Quran itu diturunkan sebenarnya untuk petunjuk bagi manusia dan mengantarkan manusia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidupnya penuh dengan kenikmatan dan kebaikan, ketertiban dan keamanan. Karenanya, faman adlamu, orang yang paling dolim adalah mimman, orang kadzdzaba bi ayatillah yang membohongkan ayat-ayat Allah. Kalau Al-Quran diturunkan dengan penuh berkah untuk mengantarkan martabat kehidupan manusia agar lebih baik, begitu, agar lebih tenteram, lebih selamat, makanya orang yang menjauhi membohongkan ayat-ayat Allah itu adalah orang yang paling dolim. Ya. Kalau orang ingin dijahit oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya meningkat lebih baik lagi, laksanakan Al-Qur'an. Gitu. Tapi kalau manusia mau celaka hidupnya, berkepanjangan di dalam kenistaan, kesulitan, jauhi Allah. Gitu. Kalau mau, akibatnya begitu. Menjauhi petunjuk Al-Quran, menjauhi petunjuk Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan manusia menghadapi berbagai macam problem dan kesulitan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, manusia yang paling jahat, yang paling dolim adalah orang yang menjauhi ketentuan Allah, menjauhi kitab Allah, menjauhi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Bu ya? Jangan kita ini makin menjauh dari petunjuk Allah. Kalau makin jauh daripada petunjuk Allah, makin jauh pula rahmat Allah akan turun kepada kita. Gitu ya. Masih aya keneh nu ibadah, masih keneh aya jelema nu bener ge susah hirup teh. Komo lamun kabeh-kabeh geus jauh dari Allah, jauh dari Al-Qur'an. Akan semakin repot, akan semakin sempit kehidupan ini. Akan menghimpit kehidupan kita kalau semua manusia sudah memang rata-rata jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saja sebenarnya kehidupan ini sudah agak sulit. Kita ingin ketenangan saja sekarang akan sulit. Kita ingin aman saja di perjalanan agak sulit sekarang ini. Ibu-ibu kalau nonton televisi coba. Pembunuhan di mana-mana, begal di mana-mana, jamret di sana sini kan begitu. Orang HP menang nganyuk di jamret dan lain sebagainya kan begitu sekarang. Jadi nggak ada yang namanya tenang, benar-benar tenang ini. Ya, nyimpen motor kunci ge kudu 3, kunci ganda. Aduh, nyimpen mobil juga seperti begitu, ya. Lengit-lengit kecil-kecil, tidak dipaok, dicoret mobil itu kan, set ku paku. Nah, naonan eta teh sih atuh. Heran juga kita ini, ya.
dengan kehidupan sekarang ini. Ya. Manusia semakin dolim di dalam kehidupannya, dolim terhadap dirinya, dolim kepada orang lain. Sepertinya gitu ya, tidak senang orang lain pakai mobil enak, pakai kendaraan necis dan lain sebagainya. Dikoet. Untung kerja apa sih? Apalagi bagi yang punya kendaraan. Mending mobil siga kuring mebutut. Lamun Mercy digurat gitu, sabarahaeun duitna kan begitu ya. Lamun kendaraan yang bagus, kendaraan mahal, berapa itu harus memperbaikinya kan begitu. Untungnya apa? Nggak ada yang untung. Kalau saya berpikir sih pantas sekarang ini. Kalau di sana sini musibah dan lain sebagainya, punten-punten ya, walaupun saya tidak senang. Di sana ada banjir, di situ ada banjir, di sini ada longsor, di sana ada numaut, ketimbun dan lain sebagainya. Oh, manusianya juga sudah, masya Allah, ya. Manusia ini sudah sedikit-sedikit jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mending masih kena di bare banjir, mak yaling segan, sagedeng-gedeng, gitu ya, sedikit. Alhamdulillah, kampung kita tidak kebanjiran ya Bu ya. Walaupun rumah saya kadang-kadang juga banjir di depan jalannya. Nggak apa-apa. Dibandingkan dengan KKM 3 meter makan begitu. Kapan banjir akan selesai? Wallahu a'lam Bu. Tapi kalau manusianya soleh semuanya, pemerintah melaksanakan sesungguhnya untuk kepentingan sesungguhnya, untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan, saya rasa terprogram semua problem-problem masyarakat itu bisa diatasi kok. Nih. Sekarang siga percaya ka Gusti Allah. Nya. Hujan gede, banjir, meureun we can ada wahanganana gitu. Gitu. Siga teh percaya ka Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Da ari hayang banjir mah Gusti Allah gedean we mesti wahanganana gede ge. Hujanna gedean. Kira-kira kalau hujannya dibesarkan, wahangannya sudah besar, tetap banjir we anger. Gitu ya. Sehingga terpercaya ka Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Nya sih salah satunya mungkin juga karena kita tidak memelihara gorong-gorong, tidak memelihara sungai-sungai, buangan jorok, orang buang sampah sembarangan, buangan jorok. Dulunya untuk kali, sekarang dipakai bantaran untuk rumah-rumah. Dan memang kelakuan manusia sendiri. Jadi semua perbuatan manusia yang menyimpang itu memang mengundang malapetaka. Termasuk membangun rumah di tanah-tanah yang tidak boleh dibangun. Pegawaian pamimpin dina televisi pasea we. Anies Baswedan disalahkeun kan gitunya. Seperti apa namanya? Ya, memang ai kitu nama memang kita tuntas-tuntas. Ya, tuntas-tuntas ada omeanana terlalu banyak kita ini. Sudah terlalu lama kita ini tidak mendisiplinkan diri. Coba Ibu sekalian, kalau nanti hutan kita yang andalan dunia ya, diantep begitu saja terus. Pemerintah kaditu pindah ibu kota kalah ka beuki gunung Kalimantan ya. Yakin tak ceuli lah. Ya. Kalau pemerintah pusat pindah ke sana, justru orang akan banyak ke sana. Orang banyak pindah ke sana, justru membutuhkan lahan di sana lebih banyak. Kalau di sana hutan sekarang yang ada, hutannya nanti tidak akan ada. Karena apa? Orang dari sini, orang dari sana pindah ke Kalimantan. Leuweung teh beki eueuh atuh. Orang hutan beki eueuh. Satu-satu beki eueuh ya gitu-gitu. Karena orang pindah ke sana nya, duka teh nya. Politikna kayak kita tahu bukan saya bukan orang politikus. Bukan politikus, tapi kira-kira seperti itu. Ya. Kalau dulu Jakarta kan tidak seperti sekarang, Jakarta juga tidak seperti sekarang. Kalau ibu kota pindah ke sana, ke Kalimantan, nanti kendaraan di sana juga. Makin lama makin padat. Kalau segala-galanya pindah di sana, batu pindah ke sana, semen pindah ke sana, kendaraan pindah ke sana, ngalalap oke Kalimantan sarua sega di Jawa. Berateun, kan begitu. Jadi moal eureun gitu. Sebenarnya problem kehidupan. Ibu sekalian kesana kemari kurang pas barangkali. Tapi intinya Allah Subhanahu mengatakan bahwa orang yang paling dolim adalah orang yang membohongkan ayat Allah, wasadafa anha, dan berpaling dari ayat Allah. Oleh karena itu jangan membohongkan ayat Allah dan jangan berpaling daripada ayat Allah, jangan berpaling daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.
supaya kita tidak menjadi orang yang paling dolim. Gitu. Kalau orang tidak dolim berarti orang adil. Orang adil apa? Orang yang melaksanakan kitab Allah, ayat-ayat Allah. Begitu aja bolak-balik pemikirannya. Dan orang yang lebih senang berhadapan, senang mengaji, senang mempelajari ayat-ayat Allah. Gitu aja. Itu nama orang yang adil. Memperlakukan kitab Allah, memperlakukan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Membohongkan, berpaling adalah dolim. Banyak yang dolim kira-kira sekarang. Ya Bu ya? Daripada orang yang ngaji saja sedikit loh. Ya. Ngaji Al-Qur'an sedikit. Gitu. Jadi banyak-banyak yang tidak ngaji Al-Qur'an, saya yakin. Gitu ya. Sok Bu. Ketika nonton main bola, berapa orang yang tidak sholat? Saya bukan tidak senang main bolanya. Berapa ribu orang yang tidak? Ya mending kalau masih di jamaah dan lain sebagainya ya gitu ya. Ya nu poho sama sekali kan begitu ya Pak ya. Sampai tidak asar, tidak maghrib kan begitu ya. Tidak pernah menghitung, ya hanya duga-dugaan saja lah. Suudon, seperti itu. Oke Pak ya. Dekati Al-Quran, dekati ayat-ayat Allah, jangan berpaling dari Al-Quran dan ayat Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini tidak dikategorikan, dikelompokkan sebagai orang yang paling zalim. Sanadzil ladzina yasdifuna an ayatina, sanadzi kami akan membalas alladzina orang-orang yasdifuna, mereka yang berpaling an ayatina dari ayat-ayat kami. Semua orang yang berpaling daripada ayat Allah Subhanahu wa taala akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanadzil ladzina yasdifuna an ayatina. Dengan apa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Su'al azab, siksa yang paling apa? Paling sakit, siksa yang paling menyedihkan, siksa yang paling jelek. Su'al azab yang paling pedih. Nanti oleh Allah Subhanahu wa taala yang berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menentang, membangkang kepada aturan Allah Subhanahu wa taala akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala su'al azab dengan azab yang sangat pedih, sangat jelek, itu jelek. Ya. Su'ul khatimah gitu ya. Akhir yang jelek. Bima kanu yasdifun, bima disebabkan kanu yang adalah mereka yasdifun berpaling daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan warning atau peringatan atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bertentangan, berlawanan, melawan atau membangkang kepada ayat Allah Subhanahu wa taala akan berhadapan dengan Allah, dan apabila pada saatnya nanti Allah akan menurunkan azabnya kepada mereka, azab yang sangat jelek, sangat pedih, sangat besar, sangat menyakitkan gitu. Tunggu aja. Nah, sekarang ini kembang-kembangnya saja sekarang ini. Sekarang ini hanya gejala-gejala kila-kila aja, petunjuk saja gitu. Ya, petunjuk saja. Banyak orang yang meninggal, banyak orang yang macam-macam kena penyakit. Corona saja mungkin saja corona ini penyakit seperti alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jangan-jangan itu Tyron ababil kalau saya macam. Bukan pasti juga ya, tapi jangan-jangan juga bahwa itu adalah Tyron ababil, sebab Tyron ababil ada orang yang menafsirkan itu adalah kuman penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rombongan atau pasukan Abroha gitu ya gitu. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada saat itu memang belum pernah terjadi. Sekarang penyakit corona gitu ya, Bu. Yang punya corona Bu bakar, Bu. Ya. Siapa yang punya sedan corona? Dibuang aja. Itu bibit penyakit itu. Corona itu kan ini. Mahkota ya. Mahkota itu corona. Corolla juga sama itu mahkota kayaknya. Tapi yang ada penyakit corona. Penyakit Corolla belum. Nanti suatu saat akan ada juga barangkali. Jadi Allah mengancam orang-orang yang menjauh, menyimpang dari ayat Allah itu dengan azab yang sangat pedih. Bima kanu yasdifun, disebabkan keberpalingan mereka terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok atau komplek apa-apa yang harus disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umatnya menyusul perintah Allah Subhanahu wa taala kul pada pengajian yang telah
telah lalu. Ta'alau ini adalah tambahan daripada ayat-ayat yang sebelumnya. Ya, bulat-belit saya juga menerangkannya juga agak repot, agak belepotan lah kira-kira seperti begitu. Tapi intinya adalah bahwa mari kita jangan menjauhi firman Allah Subhanahu wa taala, dekatlah dengan Al-Qur'an, laksanakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an supaya kita ada harapan untuk meraih kehidupan bahagia di dunia dan selamat nanti di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.